Oh, dengar ya. Iya, pelan-pelan ya. Jadi, Mbak Kania kasih penjelasan lagi, bikin ini penjelas poin lagi bahwa Peter Drucker enterprise strategi itu merupakan pernyataan tentang nilai dan prinsip yang menjelaskan mengapa suatu organisasi atau perusahaan melakukan apa yang dilakukannya. Jadi kayak yang dibahas Mbak Ana kemarin di TTM ya, kalau strategi itu menjelaskan mengapa suatu organisasi melakukan apa yang dilakukannya gitu ya. Jadi gimana cara kita untuk mencapai tujuan kita misalnya gitu. Terus ada 7 macam strategi perusahaan. Itu yang pertama, strategi perusahaan pemegang saham. Terus prerogatif manajerial itu gimana kita strategi dalam kelompok manajerial. Terus pihak yang berkepentingan terbatas, misalnya pemegang saham. Terus pihak yang berkepentingan tidak terbatas itu orang-orang yang berada di sekitar kita. Bentar ya, saya kehilangan jejak. Halaman berapa ya? Bentar ya. Oh ya, terus habis itu keserasian sosial. Terus habis itu ada Rawlsian, itu tuh dimana perusahaan harus mampu mendorong ketidakseimbangan di antara pihak yang berkepentingan gitu ya. Jadi gimana kita mengatasi itu, mengatasi ketidakseimbangan dalam perusahaan. Terus ada proyek pribadi, di mana perusahaan harus mampu memaksimalkan kemampuan untuk membuat anggotanya mampu membuat proyek pribadinya. Jadi tugas mereka tuh apa masing-masing tuh tahu gitu ya. Terus ada pertanyaan? Lanjut ya. Terus ini masuk ke strategi kredibilitas. Itu sudah Mbak Kania ya? Enggak apa. Ini rumah ada yang lagi gak enak badan. Oh, oke. Iya. Sudah, enggak apa-apa. Lanjut sampai B. Tapi udah sampai strategi kredibilitas yang B 563. strategi kredibilitas Fitch dan Minister 1992. Strategi kredibilitas berkaitan dengan seberapa baik stakeholders kunci memandang keseluruhan strategi perusahaan, proses perencanaan strategi perusahaan. Jadi kemudian dilanjutkan lagi ada 4 faktor yang menentukan kredibilitas strategi, yaitu kapabilitas strategi organisasi, performa di masa lalu, komunikasi perusahaan pada stakeholder inti, terus kredibilitas stakeholder chief executive officer. Lanjut. Cukup teman-teman paham nggak? Mana sih kok C? Aduh maaf. Mana? Kapabilitas, coba dijelaskan atau mau lanjut? Paham teman-teman? Jadi kayak yang kapabilitas strategi organisasi coba. Itu di situ juga ada penjelasannya di 5.6. Yaitu syarat utama bagi kredibilitas karena transaksi yang dimiliki stakeholders akan mempengaruhi tingkat kepercayaan mereka atas kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kapabilitas tuh jadi
kemampuan strateginya tuh gimana gitu ya. Itu terus lanjut performa. Kayak yang pas performance itu ada performance value, yaitu pemeliharaan profil kapabilitas strategi yang terus-menerus sebagai yang bergantung pada performa perusahaan. Jadi masa lalunya bagaimana, itu juga mempengaruhi kredibilitas strategi yang sekarang gitu ya. Terus lanjut untuk meyakinkan halayak. Terus ada komunikasi perusahaan yaitu organisasi sebenarnya menginformasikan pada para anggota mengenai jaringan kerja yang berkaitan dengan tujuan strategis sebagaimana pas performance mereka. Jadi kayak menunjukkan target yang akurat dan pengaturan waktu pada saat pemberian pesan. Iya, jadi dengan cara yang sesuai dan layak untuk menuju sasaran yang diberikan. Ya, jadinya gimana komunikasi strategi perusahaan itu juga akan menentukan kredibilitas. Apakah komunikasinya lancar di dalam perusahaan itu atau tidak, misalnya antara satu karyawan ke pihak manajerial ternyata nggak sinkron gitu, juga akan mempengaruhi kredibilitas strategi gitu ya. Terus lanjut ya, kredibilitas CEO itu kemampuan CEO untuk berkomunikasi secara seimbang, positif dan tepat dengan halayaknya yang beragam dapat meningkatkan reputasi perusahaan. CEO itu menjadi faktor penentu utama dalam kredibilitas strategi perusahaan. Jadi CEO itu adalah orang-orang tertinggi kayak pemegang saham, terus pihak manajerial ke atas. Jadi kayak general manager, terus habis itu pemegang saham, terus pemilik perusahaan. Bagaimana kredibilitas mereka itu juga mempengaruhi kredibilitas strategi. Misalnya kalau CEO-nya ternyata adalah misalnya koruptor kayak gitu, misalnya akhirnya kan kredibilitas strategi perusahaan tersebut jatuh gitu kan. Nah gitu ya, paham ya, lanjut ya. Terus yang C, gaya perusahaan. PIL 1995 menyatakan bahwa perubahan strategi utama yang berhasil hanya dapat terjadi secara normal jika budaya organisasi cocok dengan strategi yang diinginkan. Lanjut. Jelas teman-teman? Oke. Terus yang Spain 1995 yaitu suatu sistem pengertian bersama yang diberikan oleh anggota-anggota suatu organisasi. Ya, langsung. Terus juga ada 2004 yaitu serangkaian nilai, keyakinan, perilaku, kebiasaan dan hukum yang membantu seorang anggota organisasi tertentu. Oke, jadi budaya perusahaan tuh bagaimana, yaitu tadi kayak yang di bagaimana nilai kebiasaan, perilaku, bisa juga dari kebiasaan karyawan, atau misalnya logo atau peraturan perusahaan, itu juga termasuk budaya perusahaan. Jadi apa-apa yang mencerminkan atau menggambarkan kebiasaan atau nilai atau sistem yang keyakinan atau keyakinan dalam suatu. Saya nyambungin Mbak Ana lewat film. Oh iya. Coba. Selanjutnya
Lanjut.